Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan dengan satu tema yang saya berikan, pilihan dalam hidup. Dan ayat firman Tuhan untuk kita masuk lebih dalam sebagai penuntun kita akan baca dari Amsal 3 ayat 5 dan 6. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Saya akan berbagi firman Tuhan dengan saudara dan saya juga akan share screen saya supaya saudara bisa melihat ayat-ayat firman Tuhan yang saya tampilkan. Ya. Saudara bisa lihat di sini Amsal 3 ayat 5 dan 6, demikian firman Tuhan. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Puji Tuhan, saudara. Kita tahu di dalam hidup kita ada banyak pilihan-pilihan yang ditawarkan. Sehingga dari waktu demi waktu, detik demi detik, kita harus selalu membuat keputusan. Kita harus selalu membuat keputusan. Nah, di dalam membuat keputusan itu, Tuhan berikan apa yang disebut di dalam istilah Alkitab free will, keinginan atau kehendak bebas. Free will adalah kuasa untuk bertindak tanpa kendala kebutuhan atau takdir. Itu terjemahan dari bahasa Inggris yang saya ambil secara bebas. Atau kemampuan untuk bertindak atas kebijaksanaan sendiri. Jadi ada kehendak bebas yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia free will. Kehendak bebas itu Tuhan berikan bagi kita, tetapi pagi ini atau siang atau malam waktu saudara apapun juga, Amsal Soleman mengingatkan kita bahwa di dalam bertindak atas kebijaksanaan sendiri itu, atau dalam membuat keputusan-keputusan yang harus kita ambil dalam hidup kita, saudaraku, jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Jadi dalam membuat keputusan, jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Artinya, kita harus melibatkan Tuhan. Bisa dikatakan di sana, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan akuilah Dia dalam segala lakumu. Bukan saja kita hanya percaya seperti manis di bibir, tetapi kita harus mengakui Dia dalam segala laku, dalam segala keputusan yang kita ambil. Artinya kita melibatkan Dia, kita melibatkan nasihat-nasihat atau firman Tuhan yang datang mengingatkan kita. Karena hanya dengan begitu, maka keputusan kita yang kita buat itu pasti benar, pasti tepat. Firman Tuhan katakan, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Haleluya. Saudara, ada istilah bahasa Inggris bilang begini, free will doesn't mean doing whatever you want. Kehendak bebas bukan berarti melakukan apa saja yang engkau mau. It means having the freedom to do what is right. Jadi kehendak bebas itu artinya memiliki kebebasan untuk melakukan apa yang baik atau apa yang benar. Sekali lagi, kehendak bebas bukan berarti melakukan apa saja maumu. Tetapi kita harus melakukan apa yang benar. Amin. Melakukan apa yang benar.
Sekarang kita lihat contohnya di dalam Alkitab. Di dalam firman Tuhan, saudaraku, Kejadian 2, dimulai ayat 15 sampai ayat 17, saya akan baca demikian. Kejadian 2, dimulai ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon di dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Perhatikan, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ada pilihan di sini, saudara, bahwa semua boleh. Tuhan mengizinkan semua pohon boleh, kecuali buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, kalau firman Tuhan mengatakan semua buah dari semua pohon boleh kau makan, kecuali pohon pengetahuan yang baik dan jahat, berarti yang boleh dimakan itu termasuk pohon kehidupan. Amin. Yang jangan dimakan adalah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, dari sini kita bisa melihat ada izin dan larangan. Nah, berbicara izin dan berbicara larangan itu menjadikan kita pilihan. Maukah kita melakukan yang boleh dan tidak melakukan yang jangan, ataukah kita membuat pilihan yang terbalik? Tidak melakukan yang boleh, melakukan yang jangan. Dan kita tahu manusia pertama Adam dan Hawa melakukan yang jangan, karena dibujuk, dirayu, digoda oleh iblis dan oleh keinginan-keinginan mereka. Haleluya. Oh, kita tidak bilang haleluya terhadap dosa. Artinya haleluya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Jadi dari sini kita melihat, saudaraku, bahwa kalau kita membaca firman Tuhan dan firman Tuhan mengatakan boleh dan ada kata jangan, berarti kita harus membuat pilihan. Nah, di dalam membuat pilihan, saudaraku, ada 3 hal yang kita dapatkan di dalam hidup ketika kita membuat pilihan. Dan saya akan baca dalam istilah bahasa Inggris. Disebutkan begini, di dalam pilihan, ketika kita menghadapi pilihan, ada yang disebut take it or accept it. Ada yang disebut leave it or don't touch. Dan ada yang disebut change it if you don't like it. Kita akan masuk detailnya satu persatu, saudara. Yang pertama disebutkan take it or accept it. Artinya ambil atau terima. Nah, ini berbicara mengenai firman Tuhan yang sudah tidak boleh diubah. Kita harus menerima apa saja firman Tuhan itu. Dalam hal ini, di dalam menerima firman Tuhan, setiap apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, kita tidak boleh mengubahnya, kita tidak boleh melarangnya, tetapi kita harus menerimanya. Kita tidak boleh leave it or change it. Kita harus menerima. Sebagai contoh, saya ambil dari Yesaya 55 ayat 11. Dikatakan demikian. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudara, ini firman Tuhan yang kita tidak dapat mengubahnya dan kita tidak dapat
mengabaikannya. Tetapi kita harus terima, ini adalah realita kebenaran firman Tuhan. Nah, kebenaran firman Tuhan itu harus kita terima. Kita tidak dapat mengubah atau menggantinya. Kita tidak dapat, oh, I don't want to touch that. No, firman Tuhan bagi kita semua. Nah, sama seperti ketika firman Tuhan katakan di dalam Kejadian 2 ayat 16 tadi. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon di dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ada kebebasan untuk makan. Artinya semua pohon, termasuk pohon kehidupan yang saya sebutkan itu tadi. Jadi kita hanya bisa menerimanya. Take it or accept it. Tetapi ada yang kita tidak boleh menyentuhnya atau leave it. Kita tidak boleh melanggar. Nah, itu tercatat di dalam Kejadian 2 ayat 17. Disebutkan di sana, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ada yang tidak boleh kita jamah karena ada konsekuensinya. Ada yang tidak boleh kita sentuh karena ada ganjarannya. Ada ganjarannya. Disebutkan di sana kalau manusia memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka manusia akan mati. Dan semua kita tahu pemahaman mati di sini adalah terpisahkan dari Tuhan. Mati rohaninya. Nah, ada banyak larangan-larangan di dalam firman Tuhan yang membuat kita terpisahkan dari Tuhan. Dan semua larangan itu berarti dosa. Kalau kita berbuat dosa, berarti kita melawan, kita melanggar firman Tuhan. Dan kalau kita melawan atau melanggar firman Tuhan, saudara dan saya, kita terpisahkan dari Tuhan. Itulah yang disebut mati secara rohani. Nah, kita tidak mau terpisahkan dengan Tuhan, saudara. Kita butuh Tuhan setiap hari. Kita butuh firman Tuhan setiap hari. Karena manusia tidak hanya hidup oleh roti saja, tetapi oleh firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Yesus Kristus setiap hari. Roh Kudusnya kita perlu setiap hari. Setiap waktu. Haleluya. Sekarang yang ketiga, ini yang menarik, saudara. Yang menarik bahwa di dalam hidup ini ada yang kita bisa ubah. Jadi ketika kita membuat pilihan, kita bisa memilih untuk mengubah itu. Mengubah apa yang terjadi atau mengubah apa yang ditawarkan kepada kita. Bukan firman Tuhan kita tidak dapat mengubah, karena itu sudah harus. Kita hanya take it or leave it. Jadi, terima atau jangan disentuh. Tetapi ada yang bisa. Nah, yang bisa mengubah itu Tuhan memberikan kita kuasa atau kekuatan atau kemampuan untuk mengubah. Yang pertama, bahwa ada firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita kalau kita memiliki iman sebesar biji sesawi saja, maka gunung permasalahan itu kita dapat pindahkan. Berarti kita dapat mengubah hidup kita. Kita mengubah masalah-masalah kita. Kita bisa pindahkan. Matius 17 ayat 20 berkata demikian. Dia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada para murid, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Haleluya, saudara. Suatu
otoritas yang diberikan luar biasa, bahwa kalau kita memiliki iman yang Tuhan katakan sebesar biji sesawi, kita dapat memindahkan gunung asal kita percaya, asal kita yakin, asal kita benar-benar berani. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, itu berlaku juga bagi kita. Tidak ada yang mustahil bagi kita orang percaya. Jadi kalau keadaan permasalahan dalam hidup ini kita tidak suka, kita pindahkan itu gunung permasalahan. Dalam nama Yesus, hai masalah, keluar dari hidupku. Dalam nama Yesus. Yang kedua, kita bisa mengubah kekhawatiran dan ketakutan kita. Nah, ini juga termasuk masalah. Tetapi yang saya maksudkan di sini secara spiritual, bahwa setiap hari, setiap waktu iblis meniupkan segala kebohongan dan kebetulan. Nah, ini membuat manusia khawatir. Walaupun orang percaya itu sudah diberikan iman, sudah diberikan janji Tuhan, ayat firman Tuhan bahwa kepada kita tidak diberikan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Masih saja ada khawatir. Kata orang, ya kita kan masih manusia. Oke, saya setuju kalau kita bisa khawatir. Tetapi jangan sampai kekhawatiran itu menguasai hidup kita. Jangan sampai ketakutan itu menguasai hidup kita. Karena kalau kekhawatiran dan ketakutan itu menguasai hidup kita akan menjadi lumpuh, tidak berdaya. Padahal yang kita takutkan atau yang kita khawatirkan itu perkara-perkara yang belum tentu terjadi. Kita baca ayat firman Tuhan. Di dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7 dikatakan begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Jadi kalau kita dalam Kristus Yesus, ada khawatir, ada takut, kita bisa mengubahnya. Bagaimana kita mengubahnya? Kita nyatakan kekhawatiran itu, kita nyatakan ketakutan itu kepada Allah dalam doa, permohonan, dan dengan ucapan syukur. Kalau di dalam bagian lain, Rasul Paulus menulis bahwa di dalam doa itu ada doa, ada permohonan, ada syafaat, dan ada ucapan syukur. Maka kalau ini kita lakukan, karena kita di dalam Kristus, dan kita beriman, dan kita melakukannya, kita serahkan kepada Tuhan, di dalam doa, permohonan, syafaat, dan ucapan syukur, maka damai sejahtera Allah yang Yesus katakan, damai yang kuberikan kepadamu bukanlah sama seperti yang dunia berikan. Damai itu akan memelihara hati dan pikiran kita. Damai itu tidak dapat kita comprehend kalau bahasa Inggris, atau dia itu melampaui akal pikiran kita. Luar biasa. Tetapi itu akan menguasai pikiran dan hati kita. Sehingga pikiran kita tenang, hati kita tenang. Dan ini membawa kepada poin yang ketiga. Bahwa kita dapat mengubah hidup kita. Diri kita. Ada yang bilang, kita tidak dapat mengubah orang lain. Benar, kita tidak dapat mengubah orang lain. Tetapi kita dapat mengubah hidup kita. Kita dapat mengubah diri kita. Roma 12 ayat 2, ayat yang selalu kita dengar. Bahwa kita janganlah menjadi serupa dengan dunia ini.
tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Transforming mind. Mindset kita ini kita rubah. Jangan kita set hanya kepada satu course, tetapi kita set menurut petunjuk dan tuntunan firman Tuhan. Ingat ayat mas kita tadi di atas. Kita harus mengubah pola pikir kita, cara berpikir kita, melihat dari sisi Kristus memandang masalah itu, melihat dari sisi kacamata Allah. Dan itulah yang dunia katakan sisi positif. Sehingga pola berpikir kita, semua yang baik, semua yang layak dipuji, itu yang ada dalam pikiran kita. Haleluya. Poin yang keempat, Roh Kudus adalah agen atau kuasa yang dapat mengubahkan. Jadi, selain bagian kita melakukan dengan iman, kemudian dengan kuasa yang Tuhan berikan, dan kita mengubah hidup kita, ingat, semuanya itu dapat kita lakukan dengan bantuan kuasa Roh Kudus. Kisah 1 ayat 8 katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi dari sini kita melihat, saudara, kita take it, live, or change it. Dan kalau kita mau mengubah, kita dapat mengubah masalah kita, memindahkan gunung permasalahan, kita dapat mengubah kekhawatiran, ketakutan kita dengan berdoa, dengan menyatakan permohonan dan bersyafaat dan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah itu akan menguasai hidup kita. Kita dapat mengubah pola pikir kita. Dan jangan lupa yang keempat, jadikan Roh Kudus yang mengubahkan kita. Saudaraku, saya akan baca ayat yang terakhir. Dan ayat yang terakhir ini akan terambil dari Efesus 5 ayat 15. Disebutkan di sana, karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Saudara, di dalam membuat keputusan, ingat akan firman Tuhan ini. Jangan bodoh, tetapi menjadi arif atau bijaksana. Bagaimana? Firman Tuhan katakan, orang bodoh yang dengar firman Tuhan tidak melakukan. Orang bijaksana dengar firman Tuhan, lakukan. Kemudian pergunakanlah waktu yang ada dengan petunjuk Tuhan, supaya kita mengerti kehendak Tuhan dan selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan poin yang kelima, firman Tuhan sebagai pelita dan terang. Firman Tuhan sebagai penuntun jalan hidup kita. Dia adalah kompas. Firman Tuhan katakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, buatlah keputusan yang membawa keuntungan bagi kita dan yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan itu pasti terjadi kalau kita turut perintah firman Tuhan dan kehendaknya melalui tuntunan Roh Kudus. Dan ketika kita membuat pilihan berdasarkan tuntunan Roh Kudus dan firman-Nya, maka Ia akan meluruskan jalan kita. Ia akan membuat pilihan-pilihan kita tepat. Dia yang akan membuat keputusan-keputusan kita yang kita ambil benar dan sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi, ingatlah saudara, bahwa free will doesn't mean doing
whatever you want. Tetapi free will is having the freedom to do what is right. Milikilah kebebasan untuk melakukan yang benar. Tuhan memberkati kita. Amin.